قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami ingin menanggapi komentar-komentar yang diberikan kepada video kami yang membahas tentang agamanya Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Sepertinya ada yang tidak terima ketika kami mengatakan bahwa agama Pak Deddy Mulyadi itu adalah Islam, ya. Coba kita baca komentarnya kaum muslimin. Ya, ini dari akun Salafi Reminder, ya. Admin, jangan merusak ajaran Islam. Ya. Sudah jelas berbuat dosa syirik masih dibela dan menyebut agamanya Islam. Sejak kapan syirik akbar atau syirik besar masih dikatakan Islam? Syirik kecil mungkin masih Islam. Tapi kalau syirik besar seperti membuat patung dewa-dewi serta menyembah patung, ini jelas kafir. Na'udzubillah. Jangan sok husnuzon admin. Ya. Husnuzon itu harus pakai ilmu. Ini bukan husnuzon. Ini bukan husnuzon. Negara kita masih mengakui Pak Deddy Mulyadi itu beragama Islam. Ya. Negara masih mengakui. Ya. Dan di video yang sudah kita tampilkan, ya, waktu Pak Deddy Mulyadi ngobrol sama Irfan Hakim, itu kan jelas Pak Deddy Mulyadi menyatakan bahwa nggak mungkin nyembah foto, nyembah patung itu nggak mungkin. Ya. Patung ya, bukan foto ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi itu membuat patung, betul, dia membuat patung. Tapi dia mengeluarkan statement bahwa nggak mungkin nyembah patung itu nggak mungkin. Ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi, ya, dengan ritual-ritualnya itu, ya, tidak mengaku bahwa itu menyembah patung. Ya, tidak mengaku itu menyembah berhala. Artinya apa? Pak Deddy Mulyadi ini tidak paham bagaimana tauhid yang benar. Seperti itu. Ya. Dia Islam, iya, tapi dia tidak paham tentang tauhid yang benar. Dan itu bukan hanya Pak Deddy Mulyadi saja, banyak kaum muslimin yang dia Islam, agamanya Islam, tapi nggak paham tentang tauhid yang benar, nggak paham, bahkan meninggalkan syariat Islam. Coba, banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat 5 waktu itu banyak. Ya. Apakah kemudian serta-merta kita kafirkan? Ya. Jadi yang begitu mudahnya mengkafirkan para pelaku kesyirikan, ya, sepertinya harus menyimak video yang satu ini, ya. Coba disimak dulu, ya, biar jelas. Ada sebuah pertanyaan dari saudara Fakhrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Beliau mengatakan, saat jika kita melihat ataupun mendengarkan seseorang yang berbuat kesyirikan akbar, apakah kita boleh menghukuminya kafir? Ataukah kita mengatakan perbuatannya yang syirik, tapi orang yang berbuat kafir? Ya, kalau perbuatannya dan ucapannya, kalau memang itu adalah ucapan yang jelas-jelas kekufurannya, kesyirikannya, kita katakan itu adalah ucapan yang kufur, itu adalah perbuatan yang syirik dan seterusnya. Apakah orangnya kemudian langsung bisa dikatakan dia kafir? Jawabannya tidak. Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau terpenuhi, baru bisa dikatakan kafir. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan kafir. Seperti misalnya ilmu. Apakah dia tahu tidak ucapan tadi? Apakah dia orang yang berakal atau tidak? Ataukah dia adalah orang yang balik atau belum? Ini semuanya mempengaruhi. Kemudian, yang berhak untuk mengeluarkan hukum, mengatakan bahwa fulan telah keluar dari agama Islam, mereka adalah para ulama yang sampai pada derajat mujtahid. Sebagaimana mereka berijtihad dalam masalah halal dan juga haram, mereka pun yang berijtihad dalam menentukan apakah orang tersebut sudah keluar dari agama Islam atau belum. Dan yang perlu menjadi perhatian kita yang besar adalah dakwah, mengingatkan, menasihati. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah, kan jelas ya,
Kalau perbuatan yang jelas syirik, ya kita katakan syirik. Makanya kita katakan, kita tidak membenarkan tindakan dari Pak Deddy Mulyadi yang membuat patung, ya kemudian mengadakan ritual-ritual, ya kita tidak membenarkan. Ya, tapi kan jelas, di dalam video itu, Pak Deddy Mulyadi sendiri mengatakan, nggak nyembah. Ya, orang Indonesia ini pinter, nggak mungkin nyembah patung. Itu loh kaum muslimin. Jadi artinya di kepala Pak Deddy Mulyadi itu masih ada syubhat, nggak faham bagaimana tauhid yang benar itu nggak faham. Ya, coba kita simak lagi bagaimana penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, jadi kita nggak bisa serta merta mengkafirkan ya, orang yang melakukan syirik besar sekalipun. Ya. Ya, sebelum tegak hujah atas mereka, kita tidak bisa mengkafirkan. Ya, kita simak video dari Pak Deddy Mulyadi dulu. Karena Akang terlalu berkeseniannya itu terlalu semangat, ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, kan saya orang Jawa Barat. Benar. Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala-berhala. Oh, iya. Kalau urusan buat patung, perasaan lebih dulu Bung Karno udah di Jakarta. Gue Iya, Jakarta iya. patungnya gede-gede. Iya. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa kan? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu? Nah, Kenapa? kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru, sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus iya, iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Mungkin patung disemah. Tuh, jelas ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi menganggap bahwa patungnya itu hanya sekedar seni. Hanya sekedar seni. Dan dia nggak nyembah. Bukan nyembah patung. Meskipun membuat ritual-ritual itu bagi dia itu seni. Bukan menyembah patung. Ya. Jadi jelas bahwa di kepala Pak Deddy Mulyadi itu belum tertanam tauhid yang benar. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengkafirkan. Ia pun tindakan dia jelas-jelas perbuatan kesyirikan besar yang dapat menyebabkan keluar dari Islam, ya, tetap tidak bisa serta-merta dikafirkan. Dan yang berhak mengkafirkan juga bukan masyarakat, ya, para ulama yang berhak menentukan si Deddy Mulyadi sudah kafir, keluar dari Islam. Jadi para ulama yang menentukan, bukan kita. Ya, bukan kita. Kalau para ulama sudah menentukan, ya, pemerintah, ya, apakah Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bahwa beliau keluar dari Islam, barulah kita menganggap bukan Islam. Dan kalau beliau meninggal, tidak diperlakukan secara Islam. Ya, tapi selagi pemerintah masih mengakui bahwa beliau Islam, maka hak dari Pak Deddy Mulyadi sebagai seorang Islam harus tetap ditunaikan. Ya, ketemu salam, ya. Kemudian ketika meninggal dunia, ya tetap diselenggarakan seperti menyelenggarakan jenazah orang Islam. Tuh kaum muslimin, ya. Ya sebenarnya banyak di Indonesia ini kaum muslimin orang-orang yang berpemahaman seperti Pak Deddy Mulyadi. Ya, beralasan bahwa apa yang mereka lakukan ya itu sekedar seni, ya. Apakah kemudian akan serta-merta kita kafirkan mereka? Ya, coba contoh. Ya, ada orang yang melakukan ritual-ritual, ya, pemanggilan setan lah kaum muslimin, ya. Ada itu kesenian yang pemainnya kesurupan. Ya. Itu ada ritual-ritualnya, bakar menyan, pakai bunga-bunga, pakai sajen, ya. Ada yang larung sesaji, ya. Ada yang kebo dianggap kiai, ngalap barokah dari kebo, ya. Coba. Apakah serta-merta kita kafirkan mereka? Ya kan tidak kaum muslimin. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana seorang itu bisa dikatakan kafir, dihukumi kafir, diperlakukan sebagaimana orang kafir. Ada tahapannya. Enggak serta-merta pelaku kesyirikan, meskipun jelas-jelas itu kesyirikan, syirik besar, kemudian langsung dikafirkan, ya diperlakukan sebagaimana orang kafir. Enggak serta-merta. Ya, kalau bahasa
orang-orang sekarang itu nggak semudah itu Ferguson. Seperti itu kaum muslimin ya. Kemudian ada lagi komentar ya. Ini, admin tolong belajar agama dengan baik. Patung dengan gambar itu sudah jelas berbeda ya. Sudah jelas Nabi melarang membuat patung. Kalau gambar itu tidak berbentuk makhluk hidup. Ya jelas ya. Semua juga tahu namanya patung dengan gambar itu beda, tahu ya. Kemudian ini ya, jangan samakan dengan si Dedi Mulyadi ya, umat muslim Indonesia membuat saja patung sudah dilarang walaupun si Dedi tidak ketahuan menyembah. Iya ya, antara patung dengan gambar itu beda, betul beda ya. Cuma yang jadi permasalahan kalau sudah sama-sama dijadikan sebagai alat kesyirikan, itu kan sudah sama jatuhnya ya. Jatuhnya sudah sama. Video dari KB Ba'alawi kan ada, sudah kita angkat juga ya, yang mereka mengajarkan kepada jamaahnya kalau suntuk ya, curhat sama gambarnya Umar bin Hafiz. Karena ada orang kafir yang ada di Thailand yang ketika dia punya masalah, dia masuk kamar, di kamarnya ada fotonya Umar bin Hafiz. Setelah curhat sama fotonya Umar bin Hafiz, keluar dapat solusi. Makanya jamaahnya dikatakan ya, percuma punya rumah kalau nggak ada gambarnya ulama. Coba ya. Jadi gambar ulama itu fungsinya untuk apa? Ya artinya fungsinya untuk curhat. Kalau punya masalah ya curhat sama fotonya ulama. Itu apa namanya kalau bukan kesyirikan? Sama. Perlakuannya sama, barangnya saja yang beda, satu patung, satu gambar. Hah? Ada lagi orang yang tawakal dengan jimat-jimat ya. Tawakal dengan batu aki, tawakal dengan cincin, tawakal dengan ya macam-macam lah. Ada keris, ada yang namanya kol buntet, ada yang namanya besi kuning yang untuk jimat itu kan. Ada namanya inten untuk jimat, ada yang namanya cacing kantil, ada yang namanya semar mesem. Coba. Itu mereka jadikan jimat, hatinya bergantung kepada jimat-jimat mereka tersebut. Itu kan jelas kesyirikan. Tapi memang para pelaku kesyirikan itu ya, kebanyakan mereka ya tidak menganggap apa yang mereka lakukan itu kesyirikan ya. Jangankan orang sekarang yang sudah sedikit-sedikit ya kenal Islam, orang kafir terdahulu ketika mereka menyembah berhala, mereka berbuat kesyirikan, mereka membuat tandingan-tandingan selain Allah ya. Ketika dikatakan mereka membuat tandingan selain Allah, mereka nggak mau. Mereka katakan apa yang mereka lakukan itu hanya sebagai wasilah saja, supaya apa-apa yang mereka kultuskan, apa-apa yang mereka jadikan berhala, itu hanya sekedar wasilah supaya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu. Ya. Jadi itu intinya. Ya, cuma beda wasilah saja, satu gambar, satu patung. Padahal meskipun gambar juga ya, Nabi Muhammad SAW melarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah marah-marah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Aisyah, sementara Aisyah baru saja menutup rumahnya dengan tirai, yang pada tirai tersebut terdapat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melihat tirai tersebut, ya, wajah Nabi Muhammad SAW langsung berubah marah. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung menarik tirai tersebut ya, sampai putus. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menyerupakan makhluk Allah. Sama. Apalagi diperlakukan dengan ya, kelakuan yang sama. Yang nggak nyembah pun ya sama. Pak Deddy Mulyadi juga menyebutnya nggak nyembah. Orang yang ngalap barokah dengan foto-fotonya orang yang dianggap ulama, ya fotonya Umar bin Hafiz, fotonya sekumpul, fotonya Gus Dur, ya sama. Mereka nggak nyembah fotonya Gus Dur, fotonya sekumpul, fotonya Umar bin Hafiz, nggak nyembah. Tapi mereka mengakui bahwa ada manfaat dengan memajang foto tersebut, ya mendatangkan barokah. Hah? Coba. Dan Pak Deddy Mulyadi
ya, kami anggap sama pemikirannya juga dengan kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini. Ya, karena memang pemahaman tauhid mereka minim. Ya, ketika dijelaskan tentang masalah tauhid yang benar oleh para asatidz salafi, mereka malah mencak-mencak. Ya, coba lihat. Apakah yang membuat patung cuma Pak Deddy Mulyadi? Ya, Pak Deddy Mulyadi kan jelas mengatakan, oh di Jakarta lebih dulu patungnya ada, besar-besar lagi, ya, patung Bung Karno. Ya, bahkan di wilayah-wilayah itu, di daerah-daerah ada yang membuat patungnya Gus Dur, patungnya Panglima Sudirman, patung kuda, patung macem-macem. Hah? Coba. Apa alasan mereka? Ya sama dengan Pak Deddy Mulyadi, seni. Ya cuma itu. Ya. Dan sekali lagi, kami tidak membenarkan perbuatan Pak Deddy Mulyadi yang membuat patung dan melakukan ritual-ritual. Kami tidak membenarkan. Ya, itu jelas kesalahan. Ya, itu dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Betul. Ya, tapi kami tidak mengkafirkan Pak Deddy Mulyadi. Dosa besar, iya. Ya. Dan banyak dosa-dosa yang harus ditanggung oleh orang-orang seperti itu. Ya. Dosa tidak menuntut ilmu, dosa akhirnya ya karena tidak menuntut ilmu terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam perkara yang haram dan sebagainya kaum muslimin. Ya. Kemudian ada komentar lagi kaum muslimin. Ini komentar yang cukup menarik juga kaum muslimin. Ya. Ini mencerminkan bahwa ya, masyarakat itu sebenarnya butuh kepemimpinan yang mereka ini ya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Ya, contoh ini ya, komentarnya kita baca ya. Patung yang melihat ya, ada masyarakat miskin diam saja, ya, lingkungan kotor diam saja. Ya, untuk masalah keyakinan udah punya pegangan masing-masing. Di sini otak dipakai di kepala bukan di dengkul. Nah, ini kami maksud ya, kami paham apa yang disampaikan ya. Yang dimaksud dia patung itu ya adalah orang yang melihat orang miskin diam, lingkungan kotor diam ya. Pokoknya melihat hal-hal yang buruk diam. Ya, itu yang dianggap patung. Ya, kalau masalah agama itu masing-masing, masalah keyakinan masing-masing. Nah, itu kaum muslimin. Ya. Yang menyebabkan Pak Deddy Mulyadi ini menang, ya, meskipun ya digoreng dengan berbagai macam gorengan oleh ya, terutama Pak Rizik Syihab, ya, Pak Alawi lah ya, Pak Rizik Syihab, Bahar Smith ya, menyebut Pak Deddy Mulyadi syirik, tukang buat patung dan lain sebagainya ya. Tapi kenapa Pak Deddy Mulyadi justru malah lebih terpilih daripada orang-orang yang didukung oleh orang-orang Ba'alawi yang katanya lebih religius, lebih alim dan sebagainya ya. Karena Pak Deddy Mulyadi ini lebih bermanfaat ya di tengah-tengah masyarakat dibanding orang yang dicalonkan, yang didukung oleh para kabeh Ba'alawi. Itu masalahnya. Ya. Ya kalau bahasa gampangnya lah, ya, bahasa orang awamnya, ya Pak Deddy ini lebih rahmatan lil alamin daripada orang yang Islam, yang katanya memeluk agama Islam, yang agamanya itu rahmatan lil alamin. Itu yang menyebabkan Pak Deddy Mulyadi terpilih menjadi gubernur. Ya, padahal di Jawa Barat itu ya basisnya banyak KB Ba'alawi. Ya, tapi kenapa kok jamaahnya malah milih Pak Deddy Mulyadi? Padahal mayoritas Islam Jawa Barat. Kenapa lebih memilih Pak Deddy Mulyadi? Ya karena Pak Deddy Mulyadi itu dirasa lebih rahmatan lil alamin dibandingkan yang Islam, yang jelas-jelas Islam. Ya, yang katanya nggak berbuat kesyirikan dan sebagainya. Ya padahal Ba'alawi juga sama, berbuat kesyirikan juga. Ya. Ada kok video dari Pak Deddy Mulyadi yang betul-betul action turun ke masyarakat. Ya. Ada sampah yang menumpuk, yang pemerintahnya ini nggak peduli selama ini. Ya Pak Deddy Mulyadi turun tangan. Ya, pemerintah yang terkait ya dimarah. Ini kok dibiarkan, ini zolim. Ya. Kalau sampai ada masyarakat yang kesusahan gara-gara sampah itu, ya, itu kalian dosa. Nah, coba, yang seperti itu lebih rahmatan lil alamin, lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada pemimpin yang ya maaf lah, ya, yang terlihat agamis, ya akan tetapi nggak peduli. Ya, lihat sampah numpuk, ya nggak peduli. Bahkan sebagian wilayah masyarakat nggak punya tempat sampah, buang sampahnya di sungai. Hah? Coba, padahal pemerintahnya apa? Islam. Nggak pernah dipermasalahkan keislamannya seperti keislamannya
Pak Deddy Mulyadi. Ya coba. Ya, kalaupun Islamnya orang itu disebut nggak bermasalah oleh masyarakat, ya oleh para Habib Alawi lah, gampangan ngomong. Ya, orangnya nggak berbuat syirik, nggak buat patung dan sebagainya. Ya, tapi kalau melihat sampah bertebaran cuek, lihat orang yang miskin cuek, ya bahkan kalau lewat di perkampungan, ya pakai mobil bagus, kacanya ditutup, ya sama masyarakat nggak peduli. Ya, coba. Apakah yang seperti itu diaminkan masyarakat? Nggak akan. Nggak mungkin diaminkan masyarakat. Ya. Tapi kalau ada orang kafir sekalipun, ya, kalau dia peduli terhadap lingkungan, masyarakat yang kesulitan untuk membuang sampah, ya, dia fasilitasi, dia kasih tempat sampah. Ya. Ada orang miskin, dia bantu. Ya. Ketika lewat di tengah-tengah masyarakat, dia nggak sombong, ramah, menyapa. Bahkan dia mencari orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya untuk bisa dia bantu. Ya. Maka pemimpin yang muslim itu akan kalah dengan orang-orang seperti ini, kaum muslimin. Ya. Itu kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi, sebenarnya para pemimpin muslim ini bisa seperti Pak Deddy Mulyadi ini bisa, kaum muslimin. Kalau mereka mau. Yang jadi permasalahan, mereka itu mau apa tidak seperti Pak Deddy Mulyadi. Itu kaum muslimin. Coba kalau ada pemimpin ya yang dia muslim, dikenal agamanya baik, kemudian turun seperti Pak Deddy Mulyadi. Coba. Ya. Yakin masyarakat juga akan simpati. Itu loh kaum muslimin. Ya, cuma selama ini belum ada. Gitu loh. Ya terlepas apakah Pak Deddy Mulyadi ini settingan, ikhlas, apakah dia modus dan sebagainya, kan masyarakat nggak ada urusan. Taunya masyarakat itu ya dienakkan lah. Masyarakat itu dibuat enak sama Pak Deddy Mulyadi. Makanya Pak Deddy Mulyadi ini dipilih oleh masyarakat. Itu kaum muslimin. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin ya. Kalau bahas Pak Deddy Mulyadi ini panjang kaum muslimin ya. Dan seharusnya memang jadi contoh bagi para kepala-kepala daerah yang lain yang muslim ya, yang selama ini muslimnya nggak dipermasalahkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.